Halo teman-teman, ini vlog aku yang kedua. Di sini aku mau ngelap makeup aku atas habis skincare tadi, habis sholat isya ya. Yang sampai jadi kayak gitu ya Bu ya. Karena ini tadi kan aku habis bangun tidur itu mataku tuh agak perih karena ini kan aku pakai Scarlett. Nah, baru yang lucunya itu aku nggak ngelihat expire-nya guys. Nah, expire-nya ini bulan kemarin Maret. Sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman aku takutkan itu efek sampingnya loh ke muka kita kan. Jadi makanya hari ini pagi ini aku mau lap. Kalau kita tidak gunakan topan, itu tidak bisa terbentuk dengan sempurna. Kalau nggak kena mata sih nggak masalah. Cuman kalau kita kan tidur kan biasa kan tuh kita sering gini kan, usap-usap ke mata. Jadi tadi aku nggak sengaja gini perih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini bukan salah produknya ya, tapi salah saya. Karena aku jarang banget atau nggak pernah memperhatikan expire-nya. Jadi ginilah. Pemirsa ini ya. Baru sekarang aku semuanya itu udah expire semua bulan kemarin guys. Kalau penenun lain nggak menggunakan begini, kami aja yang Jadi ini kesalahan saya ya, bukan kesalahan produknya. Hasilnya juga bengkok. Oh begitu. Masukkan rotan di sini, Iya. harus lurus lagi. Jadi hari ini akhirnya aku mau pantesan mahal tenun ya Bu ya. Karena prosesnya aja itu benar-benar ngeluarin apa ya, pikirannya kita gimana caranya biar fokus gitu ya. Kalau salah fokus di sini bengkok sedikit, hasilnya nggak bagus berarti ya. Hanya di sini selesai diputar, dihitung gitu, jangan ada benak. tahun kemarin sih aku beli ini Scarlett, tapi aku kan jarang pakai. Aku tuh sering pakai itu sunscreennya sama tonernya. Kalau krimnya aku jarang pakai karena lebih pakai sunscreen sih daripada krim. Di sini nih, saya penasaran nih. Oke. Makanya guys teman-teman, kemudian dibawa ke ini kesalahan aku ya, bukan kesalahan dari produknya, bukan. Ini kesalahan aku karena aku teledor nggak memperhatikan expire-nya. Soalnya sih Scarlett itu bagus, cuman ini kan aku udah tahu efek sampingnya apa kalau kita memakai skincare yang sudah expire, meskipun baru masuk baru 2 minggu kan. Cuman kan aku takutkan itu efek sampingnya loh guys teman-teman. Jadi ya enggak apa-apa lah kalau aku ngelap ya. Mungkin nanti lah kalau ada rezeki baru aku beli lagi. Setelah itu kalau sekarang sih aku cocok banget kalau sekarang. Dan seperti inilah proses penunannya ya pemirsa. Ada pesta yang selama ini saya hanya lihat di TV, ini saya beneran di depan mata saya bisa melihat. Halo Ibu, apa kabar Ki? Kamu glowing. Sehat. Nah, jadi ya alhamdulillah. aku Ibu cocok berapa di tahun kerja kayak gini Bu? Udah lama? lama tapi santai. Sekarang Dulu itu karena masih kelas SD sudah harus kerja begini kalau di kampung. Apalagi bapak saya cepat meninggal. Aku biasa gini di kamar itu harus ada gula-gula apapun itu. Tapi ini berapa lama sih Bu kalau misalkan Ini ada untuk satu ultra ini berjam-jam nggak sih? sekarang. Iya. Bulan ada bicara campak. Kita tekun dari mana ke sana begini, gitu. Jadi ini seperti ini buat murid ini, kalau orang di kampung itu nggak mau, tulisannya susah. Ini sebenarnya itu sul. Yayasan Aku mau curhat sedikit ya. Mantap. Ini bahannya bahan apa Bu ini? Benang kapas. Benang kapas ya, sama seperti yang tadi dijelasin ya. Aku mau curhat sedikit. Aku mau cerita sedikit ya teman-teman.
Ini dulu waktu SMP itu aku punya teman dekat itu ada 3 orang ya kalau nggak salah, aku sebutin namanya ya. Ada Rahman Rasak, Muhammad Irwan, sama Arfan R. Ketiga ini dia tinggalnya di Macopa. Nah, secepat itu jalannya waktu kan, lulus aku berpisah kan sama ketiga teman aku ini. Nah, kalau aku mau menceritakan mereka itu baik semua, orangnya baik, tulus. Nah, aku sering ketemu itu sama Rahman Rasak. Saya belakangan ini udah nggak pernah lagi ketemu sama dia. Nah, menjelang ke SMA, kalau dibilang teman dekat sih nggak ada, cuman sekelas saja yang baik ada, namanya Abid Supriyadi. Apa lagi? Tajuddin. Itu aja sih, 3 orang. Nah, ya baik semua sih. Nah, masuk ke jenjang kerja. Nah, di sini aku mau serius ya teman-teman. Aku kan 2009 itu aku daftar di salah satu airlines penerbangan di bandara. Nah, aku daftar sebagai porter atau pengangkat barang pesawat. Nah, aku ketemulah sama letting aku ini sudah almarhum. Ketemulah sama angkatan aku ini namanya Muhammad Agus. Dia tinggal di Sudiang Asrama Haji. Dia ini almarhum ini benar-benar baik banget. Kenapa aku mengagumi dia? Karena selama aku akrab sama dia itu, dulu itu pernah aku diceritain atau digosipin aku pacaran sama dia. Digosipin pacaran sama laki-laki. Tapi si almarhum ini alhamdulillah orangnya itu nggak, istilahnya masa bodoh lah. Dia nggak peduli mau dia dibilangin apa tentang saya sama dia. Intinya saya sama dia itu teman baik, melebihi dari sahabat. Pernah dulu juga ada cerita waktu aku menikah yang pertama itu kan aku ribut sama mantan istri aku yang pertama. Nah, aku kabur dari rumah teman-teman. Nah, aku nggak tahu mau kemana kan, istilahnya aku tuh masih masuk kerja. Terus aku ketemu sama ini sahabat aku, dia bertanya, kok kamu banyak bawa baju di mobilmu? Saya bilang, saya kabur dari rumah karena aku ribut sama istri aku kan. Nah, terus sahabat aku ini ngomong, ya udah kamu tinggal di rumahku aja. Nah, tapi saya bilang kan, nanti orang tua kamu ngelarang aku tinggal. Tapi bilang dia, gak apa-apa kok, nanti aku yang ngomong sama orang tua aku. Alhamdulillah banget sih aku punya teman, sahabat, teman kerja almarhum ini benar-benar, aduh, mungkin melebihi dari saudara aku aja ya. Aku masih ingat itu hari waktu aku tinggal pertama kali aku nginap di rumahnya itu. Aku kan kepengen banget pipis. Nah, aku kan nggak tahu situasi rumahnya. Gak nyangka dia tuh peduli banget sama saya, teman-teman. Bayangin aja teman-teman, mungkin jam-jam 12 atau jam 1 itu
aku kepengen banget pipis. Nah aku kan bangunin dia, saya bilang kan Gus dia bangun, kasihan banget dia bangun banget, daripada dia habis pulang dari dinas siang. Aku bangunin Gus, terus dia bilang, kenapa Saldi? Gus, aku mau kencing nih, aku mau pipis, aku nggak tahu loh toilet kamar mandi kamu di mana, temenin aku dong gitu kan. Aku bilang gitu, terus bilang almarhum, ya udah sini aku anterin. Di situ baru aku sadar kalau teman yang benar-benar teman itu kayak dia temenin aku, bahkan dia nunggu aku di kamar mandi loh, di depan pintu kamar mandi dia nungguin aku sampai aku selesai pipis. Aku masih ingat dia loh sampai sekarang. Setelah balik dari kamar mandi, ya udah aku tidur bersampingan sama dia. Terus aku juga ingat aku sering makan sepiring berdua sama dia. Terus waktu bulan puasa juga, kan aku beda bidan tapi satu. Nah waktu kalau makan sahur itu, kalau bersamaan masuk malam itu aku selalu berdua makan sahurnya. Aku berangkat ke mesnya Airlines sini, cuma aku sama dia berdua di makan sahur. Itu aku benar-benar gimana ya, selama aku jadi orang, aku baru ketemu sama sosok sahabat yang benar-benar baik. Berpilihnya jalan 2012 kan aku kontraknya habis, makanya aku udah jarang ketemu sama dia. Terus aku kan dipanggil sama keponakan aku ke Ambon. Istilahnya sih mau ngerantau di sana kan. Nah aku di sana di Ambon tuh cuma 2 minggu, tapi perasaan aku udah nggak enak. Tapi aku nggak kepikiran ke sahabat aku ini, tapi aku kepikiran ke mama aku, dulu kan masih hidup. Nah pas aku balik ke Makassar, aku ngeliat mama aku kan masih, ya alhamdulillah masih sehat. Nah ini perasaan aku timbul lagi, kok kayak gimana gitu kan, kayak ada something sesuatu lah yang akan terjadi, itu aku nggak tahu apa. Nah beberapa aku habis dari Ambon, aku kepikiran sama si sahabat aku ini, Agus. Nah aku langsung menghampiri ke rumahnya kan, di asrama Haji Sudiang. Nah sesampai aku di rumahnya itu kan sepi sekali, nggak ada suasana apa-apa, kan aku nggak tahu kalau dia udah nggak ada. Nah aku datang menghampiri, aku melihat bapaknya itu duduk termenung di terasnya sama adiknya, dan mamanya ada juga. Aku datang, assalamualaikum om, tante. Si tante kaget, kamu kan temannya Agus toh? Iya tante, saya baru pulang dari Ambon. Nah mukanya tante sama om ini udah sedih, jadi aku kayak heran, tante kenapa sedih sama om? Terus mamanya bilang, nggak ditahu ki. Bilang, apa oh tante? Jadi saya bilang, mana Agus pak ya tante? Bilang, tidak ada nak. Kerja ki? Bilang, tidak. Tambah menangis, tambah sedih kan, tambah terseduh-seduh kan mamanya. Terus saya bilang, kenapa sih tante kok nangis? Terus mamanya bilang, kamu nggak tahu beneran nak. Tahu apa ya tante? Bilang,
tidak ada mi Agus nak lah, maksudnya tidak tinggal di sini mi bilang, bukan nak, terus sudah meninggal mi sahabatmu Agus. Saya kan shock di situ, shock campur aduk lah istilahnya. Nah aku kan tidak percaya, terus aku minta tolong toh ke mamanya untuk temanin aku ke kamar sahabat aku ini. Situ aku pengen banget nangis, cuman aku nahan karena aku nggak mau menambah kesedihan orang tua sahabat aku. Makanya aku cerita lagi ke orang tuanya, kenapa bisa tante om, padahal kan sebelum aku keluar dari kerja itu aku sering komunikasi sama si Agus tuh. Makanya mamanya cerita gini, nak, ya Agus ini habis dari nge-gym main futsal itu dia ditabrak kecelakaan di Bulu-Bulu. Saya situ sok kan, terus aku diliatin sama motornya almarhum ini hancur, masya Allah. Disitulah aku kayak kehilangan separuh di badan aku tuh, kehilangan separuh aja lah gitu. Aku berpikir kan aku udah pulang, aku berpikir sepanjang jalan, pantasan aja perasaan aku ini nggak enak. Apakah di antara orang tua aku ada apa-apa atau apa? Gak nyangka banget sih sebenarnya almarhum ini apa ya, benar-benar sosok teman, sahabat, partner kerja. Dia itu selalu ada buat aku dalam kondisi apapun, dia selalu ada. Dimana di saat aku punya masalah, dia selalu yang ngasih ngarahan ke aku, ngasih masukan buat aku. Jujur, aku sedih sekali kehilangan dia. Jujur aja ya, waktu pertama aku ngelamar pekerjaan itu, aku akrab sama orang lain itu cuman dia pertama kali. Dia tuh orangnya sederhana, nggak pelit, suka bantu aku, nolong aku. Bahkan pernah aku kan pingsan di bandara itu dia yang bantu aku, dia yang nelpon kakak aku, ngebantu aku naik ke mobil. Intinya aku bersyukur sekali sama Allah udah dipertemukan sama orang baik, sahabat aku yang paling baik. Sampai sekarang pun aku selalu ngedoain dia. Ya, semoga aja nanti di akhirat kelak aku bisa berkumpul lagi sama kedua orang tua aku, teman-teman aku yang baik sekali, khususnya buat almarhum. Aduh, kalau aku dibilang kalau dibilang sahabat sejati sih dia yang tepatnya cocok jadi dibilang sahabat sejati, karena orangnya baik banget, nggak pelit, nggak neko-neko, nggak mandang teman. Dulu tuh sering aku dikatain sama berdua kalau aku sama dia itu kayak pacaran gitu, padahal enggak. Orangnya baik, bahkan dia enggak jijik sama aku. Bahkan dulu kan kalau sisa makanan aku enggak habisin, dia yang selalu habisin.
kata dia mau basir kalau udah dihabisin. Aku senang sekali punya teman baik, punya sahabat yang baik banget sama aku, mau menampung aku di rumahnya. Tapi kenapa ya dia cepat sekali pergi. Di saat aku kayak gini, aku butuh dia. Tapi Allah lebih sayang, cinta sama dia. Sampai kapanpun aku gak bisa lupain kamu, Asmus. Sampai kapanpun. Karena selama aku jadi orang, baru kamu yang baik, perhatian banget sama aku. Yang mau nampung aku di rumahmu, di mana dulu aku banyak banget sekali masalah sama istri aku dulu yang pertama. Kamu yang selalu ada buat aku. Maka kamu udah jijik sama aku. Di saat aku mau pipis, mau buang air besar, kamu selalu nemenin aku. Bahkan kamu tunggu aku di depan pintu toilet kamu. Aku belum bisa membalas kebaikan kamu, kebaikan orang tua kamu. Aku coba bisa ngirimin doa buat kamu. Jujur, sampai sekarang aku gak bisa lupain kamu, Gus. Kamu teman yang paling baik. Dan selalu melindungi aku dari orang-orang yang membuli aku. Gak tau lagi mau ngomong apa. Kalau aku disuruh ngomong tentang dia itu gak ada habisnya, teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, aku gak bisa ngeliatin fotonya karena aku gak punya fotonya. Terakhir itu udah lama banget. Tahun berapa ya aku punya foto dia, tapi hilang, teman-teman. Jujur aku baru cerita di vlog aku. Sebenarnya sih ada satu lagi sahabat aku yang juga baik, tapi nanti aku cerita juga ya tentang dia. Ini khusus sahabat aku yang benar-benar, seandainya antara aku atau dia cewek, aduh mungkin aku benar-benar jatuh cinta sama dia. Tapi sayangnya aku sama dia tuh sama-sama cowok. Tapi jujur, perhatian dia, terus pertolongan dia sama aku di saat aku bermasalah sama istri aku, dia orang yang pertama menampung aku di rumahnya, teman-teman. Maaf ya teman-teman. Aduh. Padahal teman-teman ya, antara aku sama dia itu
mungkin lebih tua sedikit aku lah dibanding dia, cuman dia tuh berpikiran dewasa. Dan aku salut sama dia itu, kembali lagi tadi aku ngomong kan, dia benar-benar gak jijik. Kan biasanya tuh ada orang gak mau memakan sisa temannya, justru dia ini lain dari yang lain. Bahkan iya itu betul ya teman-teman. Bahkan dulu kan kalau sahur itu kan aku selalu sahur sama dia dulu itu di mes, makan berdua, bahkan minum kan aku saya tidak bawa gelas itu, bahkan sebotol berdua bekas bibir masing-masing, tidak bakal dia jijik. Pernah dulu kan botol aku kan aku lap untuk kasih dia minum, dia ngomong justru marah ke aku, dia ngapain dilap botolnya, emangnya saya jijik sama bibirmu, seandainya bisa aku maksudnya seandainya kita bisa baku ciuman, aku mau cium kamu Saldi. Aku ketawa di situ. Dia benar-benar baik, gak jijik, gak pelit. Aku salut, aku bersyukur sekali sama Allah sudah memberikan aku teman, sahabat, keluarga baru, meskipun ya gak lama sama dia. Saya terima kasih buat kamu almarhum Agus, kamu udah baik, kamu selalu ada buat aku dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang. Terus apalagi, mohon maaf di saat kamu pergi selamanya aku nggak ada di sampingmu. Sedihnya itu karena aku nggak melihat dia pergi, nggak ada yang ngabarin aku. Aku mau marah sama orang tuanya, gimana ya? Sampai sekarang aku nggak pernah ke kuburannya karena aku tidak sanggup, jujur. Aku tidak sanggup lihat kuburan sahabat aku ini. Tapi insya Allah kalau ada waktu, kalau ada umur, kalau masih diberi umur panjang, insya Allah saya akan berkunjung ke tempat tinggal kamu ya sahabat aku. Kamu yang tenang di sana. Aduh, aku udah bisa lagi ngomong apalagi tentang dia. Pokoknya aku senang sekali punya teman, sahabat, partner kerja. Pokoknya I love you buat kamu, sahabat aku. Aku gak peduli sama omongan orang lain dulu, ngatain kita apa ya. Dulu pernah aku sama almarhum itu dikatain cowok sama cowok, homo lah, gay lah, dan lain-lain sebagainya. Tapi aku gak peduli. Dia pun juga gak peduli sama omongan orang. Justru dia bilang terserah dia mau ngomong apa tentang kita gak berbuat apa-apa. Aku selalu sama kamu. Sekarang mungkin kamu lihat aku dari atas sana kan, Gus. Kamu lihat di depan aku sekarang kayak gimana. Di titik inilah aku butuh kamu. Di titik inilah aku butuh orang yang benar-benar peduli sama aku. Nah itu kamu. Tapi kamu udah pergi, gak ada yang bisa nantiin kamu. Mungkin kalau kamu masih hidup, Gus, kamu mungkin udah bahagia sama keluarga kecil kamu.
punya anak, mungkin anak kamu sama anak aku dijodohin. Ya Allah, kenapa sih orang baik seperti kamu cuma dipanggil? Dia orangnya sederhana sekali. Bahkan kalau aku ajak dia pergi makan, dia nggak mau makan di luar. Dia selalu mau makan di bandara, makan nasi kuning. Saya cuma mau bilang sama kamu, makasih banyak. Kamu udah baik sama aku. Kamu udah perhatian sama aku. Kamu selalu ada di saat aku susah. Maaf ya, aku tidak ada di saat kamu tidak ada. Maaf, aku belum bisa melihat kamu di kuburan. Jujur aku kangen sama kamu, Bos. Kangen sama waktu kita kerja. Semoga kamu ketemu sama mamaku di sana ya, Gus. Titip salam buat mamaku. Aku kangen banget kamu. Gak tau lagi aku mau ngomong apa tentang kamu, Gus. Intinya kamu baik sekali. Aku yakin kamu udah tenang di surga ya Allah. Maafkan aku ya, saat ini sahabat kamu ini udah menjadi manusia kotor. Mungkin kamu udah takut dan atas sana ya, Gus. Di saat kondisi aku saat ini, aku butuh sekali. Aku butuh seseorang kayak kamu, Gus. Padahal aku punya rencana mau pergi berdua sama Agus, ingin nonton, makan, tapi itu gak kesampaian sampai sekarang. Karena kamu udah dipakai sama Allah, Gus. Kalau aku ingat kamu, Gus, aku gak bisa nahan air mata aku, Gus. Karena kamu orang baik, udah perhatian sama aku, udah sayang sama aku, udah nerima aku jadi sahabat kamu, keluarga kamu. Ya Allah, kenapa sih orang sebaik dia kamu panggil secepat ini? Aku gak bisa ngomong apa lagi, teman-teman. Gak tau lagi mau ngomong apa tentang sahabat aku ini satu. Pernah dulu ada cerita, karena aku sering tidur di mes itu, aku cuma berdua. Kalau ada gerak-gerik bunyi sesuatu itu aku langsung ketakutan, terus peluk dia. Justru dia enggak rese, enggak
apa ya, kayak ya masa bodoh lah istilahnya. Dia tidak peduli mau dia dipeluk mau dia apa, dia orangnya benar-benar baik. Bahkan dulu aku pernah bilang, Gus sudah apa-apa kan kalau aku peluk kamu di saat kita tidur. Terus dia bilang, dia gak apa-apa, kita sahabat. Ya Allah Gus, aku kangen banget sama kamu. Seandainya kamu masih hidup, mungkin persahabatan kita sampai sekarang ya Gus. Kamu gak bakalan tergantikan sama siapapun Gus. Kamu sahabat aku yang sejati, sahabat aku yang baik sekali. Gak tahu lagi mau ngomong apa-apa. Astagfirullah. Aku yakin kamu ngeliat aku dari atas sana kan Gus. Doain aku ya Gus dari atas sana, semoga aku menjadi yang lebih baik lagi. Ya Allah, fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya karena bodoh ya karista. Ini masyarakat mustaqim. Suratul lazina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, aku kirimkan Al-Fatihah ini buat orang-orang yang aku cintai, yaitu sahabat aku Agus, dan dua buat orang, buat almarhum mama, yang ketiga buat sahabat aku almarhum Saldi pribadi, yang keempat buat sahabat aku juga Akbar Alamin. Rabbi firli wa walidayya wa la tilaqu Maaf ya teman-teman, karena hari ini kan udah lama sih aku mau nge-vlog cerita tentang sahabat aku yang satu ini. Aku udah gak mau cerita tentang dia lagi, kan aku gak mau nangis buat oke teman-teman ya, udah cukup sampai di sini. Mungkin next time aku cerita lagi tentang sahabat aku lagi satu, namanya sama dengan nama aku Saldi. Tapi pasti kalian dengarkan tadi di doa aku buat sapa-sapa surat Al-Fatihah itu. Oke, terima kasih teman-teman udah mau nyimak, dengerin cerita aku tentang sahabat aku yang benar-benar sejati. Yang suka dengan vlog aku ini ya silahkan di like, di subscribe, di share. Dan kalau yang nggak suka nggak apa-apa, boleh di skip ya. Udah cukup sampai sini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa next time, next vlog ya. Bye bye. Assalamualaikum.